Sempet luntang lantung 2-3 tahun tuh. 2-3 tahun ada coba ngojek. Buruk-buruknya andaikan sepatu kurang laku atau kurang banyak keluar, 22 sampai 25 juta bersih. Karena jangan tipu-tipu ya. Saat akhirnya barangnya mereka lebih paham, bang ini fake, gue nggak keberatan untuk dibalikin. Kali ini Wajah Inspirasi mau nyari apa? Mau nyari sepatu yang branded, semuanya lengkap di sini. Meskipun ini merupakan sepatu-sepatu yang pre-love, tapi secara kualitas kita akan saksikan bersama dan berbincang langsung dengan yang punya usaha FS Red. Lengkapnya hanya di Wajah Inspirasi. Bang Doni Ali, apa kabar? Halo Bang Andro, akhirnya nyampe juga. Gimana? Keren banget ini. Masuk gang, tapi pas udah nyampe sini, pemandangannya semuanya sepertinya Nike, Air Jordan, SB Dunk, lengkap banget ini bang. Lengkap, hasil selektif dari beberapa brand dan desainer yang masuk kategori sepatu hypebeast layak jual. Gue denger juga baru jualan sekitar setahun terakhir apa? 1 tahun terakhir aktif sebagai toko, aktif sebagai benar-benar jual di area online. Kalau untuk jual pribadinya mulai dari 13 pasangan lah. Katanya sepatu pre-love tapi kok mengkilat nih, coba bisa diambil nih bang. Yang ini nih, lihat. Ini beneran pre-love ini. Ini pre-love. Ini pre-love. Cara kondisinya kita pilih ya, dari sekian banyak bisa masuk ke area jual kita dan pangsa pasar kita yang mana, dan beberapa kategori sampahnya kita lepas. Ngambilnya di mana ini bang? Ada Kamboja, ada Malaysia, ada dari Sumatera Utara juga ada. Bentar, yang namanya pre-love ini berarti ada juga yang reject dari toko. Ada. Oke, ini kok bisa dapat alurnya di mana ini bang? Alur dari negara Kamboja, limpahan dari Thailand, mungkin dari Vietnam ya bang ya? Jadi mereka ngepul sampah dunia itu ada satu titik perbatasan Kamboja sama Thailand, Pasar Aran namanya. Nah itu tempat ngumpulnya banyak sepatu layak pakai yang dibuang dari berbagai macam negara. Akhirnya masuk ke Indo. Kalau untuk simpelnya berbisnis, belum berani ke Thailand atau Kamboja, kita ambil di area Sumatera Utara. Mereka welcome untuk kita beli dengan kualitas yang nggak jauh beda dari sana. Nih coba, ini jenis apa nih? Air Ini Max. Air Max 2090. Ini masih tahun 2020 awal dia terbit dan udah masuk di bal. Kalau bal ini biasanya belinya ada jumlah minimal nggak sih bang? Kalau kita sebagai pedagang sepatu baru gitu? 100 pasang ya, 100 pasang. Tapi disarankan kalau untuk main baru sih main paket ya, beli per 20, per 30. Jadi akan lebih aman secara jual dan ngebentuk marketnya. Kalau main bal kan udah kebentuk marketnya semua kan, nyarinya apa, butuhnya apa, isinya itu yang kita cari. Ini Bang Doni berarti request merek sama Request. negara-negara luar? Request. Sekarang yang lagi kita ciptain trennya namanya mix sneaker hypebeast. Jadi isinya di situ ada sepatu pure sneaker 80%, 20%-nya sport sneaker tapi yang hypebeast pakai. Standar atlet. Jadi kayak sepatu runningnya kita pakai minimum di Nike Vaporfly sama Turbo 35, itu standar atlet mereka pakai buat run. Sepatu pre-love banyak nggak sih bang yang minat sebenarnya? Banyak ya, banyak banget karena memulai ini pun karena ngerasain 13 pasang itu laku cepet, putaran 13 laku cepet, akhirnya kita main ini dan nemuin pasarnya. Coba nih bang, kita sambil tunjukin nih jenisnya secara detail nih yang bawah-bawah nih. Oke, kita punya SB Dunk Black Pigeon. Pigeon nih Ini masih baru bang, bukan pre-love ini bang. ini salah satu legend Jeb Eng ini adalah desainer sepatu Pigeon yang sempat booming saat dia nyiptain sepatu ini, NYC Pigeon tahun 2005, yang sempat akhirnya kisruh di New York City
karena dia cuma ngeluarin launchingnya di 50 pasang. Tapi animonya 150 orang coba dapetin sepatu ini sampai rela di di badai salju selama 3 hari mereka bertahan, dan akhirnya polisi harus bentrok sama penggila sneaker yang Ini yang menarik, bahwa ada story dari setiap sepatu, Ada story. sehingga harganya berapa? Sebutin bang, harga kalau di toko berapa pasarannya? Bang? sekarang tembus di $8.000. Dari awal diciptain cuma $32 di tahun 2005. Oke, di pasaran $8.000. Bang Doni jual berapa? Ini semalam laku di angka 1 juta persis. Jauh amat dari $8.000 ke 1 juta bang. Gimana ceritanya itu bang? Gambarannya adalah gini, saat dapat sepatu ini kita nggak pernah tahu dalam bal itu adalah sepatu original, sepatu 1:1 atau premium. Kita cuma bisa pegang dan merasakan, oh ini kayaknya 1:1 atau ini premium nih gitu kan. Dari $8.000 jadi 1 juta ya? Jadi 1 Oke. juta. Buset. Kita lihatin lagi bang, yang mana lagi bang? Coba. Oke. Yang di situ kayaknya ada yang istimewa lagi nih kayaknya. Ada, kita dapat, nah ini composite. Composite ini masih 1.100 sampai $1.300. Wah. Tapi kita jual di sini cuma sekitar 1,3 sampai 800.000 sampai 1,3. Oke. Dia diciptain memang buat melindungin kaki dari benturan-benturan, dipakai rata-rata sama streetball. Mereka trion-trion di jalan yang base-nya aspal atau konkrit. Sepatunya ini. Harganya jauh banget. Berarti ketika kita beli bal-balan ya mereka mungkin secara kategori jenisnya beragam, campuran. Tergantung kita milihnya gitu bang ya. Kita request basket ada grade-nya mulai dari yang C sampai main ke luxury. Nah, di sini kita main di luxury. Ada beberapa contoh yang grade B, grade A, grade C masuk sebagai insert buat ngisi kekurangan bal, itu ada. Tapi lebih dominan kita pesan yang luxury. Boleh bang, kita sambil masuk ke ruangan lain. Sepertinya Yuk, ada lagi di sini. lebih keren lagi nih. Oh, ini agak remang-remang dikit gitu ya. Nah, ini sebagian dari koleksi Freelove. Kita main di size ladies sebutnya, size 35 sampai 42. Ada brand Sacha ini. Brand Sacha ini lumayan menarik animo untuk Ini bang ya. Nah, untuk desainer ada Peace Minus One. Kalau sengaja dibeli, ini harganya masih di 100 lebih. 100 juta lebih. Artinya yang masuk Bentar, sini 100 juta apa 100 ribu? Jauh banget nih 100 juta. Ini nolnya jauh banget nih kayaknya. ini 100 juta, tapi karena masuk ke sini saya nggak yakin ini sepatu ori. Gokil. Ini di toko 100 juta. 100 juta. Pakai banyak anak. Nah, itu sih kalau sama Kaisang. Kalau di sini berapa ya? Di sini untuk size kecil itu di 550 sampai 870 ribu. Nolnya hilang banyak ya bang? Banyak karena kita nggak yakin ini sepatu original. Gimana cara ngeceknya, pasti sedikit penasaran gitu kan. Dari bahan, gerakan, ini ada sisi kasarnya, nggak akan ada kerutan karena diciptain memang buat pangsa pasar eksklusif. Dan ini kalau kita lihat masih ada sedikit kasar ya. Kalau dari kulitnya nggak sekeras ini, kulitnya lebih lembut, kayak dia punya bahannya Air Jordan ya. Nah, ini dia. Kulitnya lebih ke sini. Berarti Bang Doni kalau konsumen nanya ya jujur aja, nggak bilang bahwa ini 1:1, ini Nggak. otentik. Nggak. Jadi lu bilang apa adanya aja gitu ke konsumen. Benar. Karena akan lebih wise kitanya dagang untuk nyiptain ekosistem ini tetap jalan, bisnisnya harus jujur. Ini fake, bilang fake dengan harga 50.000 fake, kita rugi sekian, pasti nutup dari yang lain. Ya kan? Tapi kalau kita ngomong ini ori bro, ini gini, itu sama aja ngebodohin diri sendiri. Oke. Gue lihat juga secara knowledge Bang Doni nguasain banget. Tapi boleh tau nggak Bang, sebelumnya kerja apaan Bang? Apakah emang pemain sepatu yang mungkin kolektor, tiba-tiba sekarang jadi pengusaha, atau bidang lain sebelumnya Bang? 2008 sampai 2015 bisnis tower BTS sebagai kontraktor. Jauh ya kan? banget ya dari sepatu ya. Akhirnya masa itu drop, sempet untang lantung 2-3 tahun tuh. 2-3 tahun ada coba ngojek. Bentar, Ngojek. tukang ojek. Ojek online hampir sekitar setahun setengah, akhirnya bangkit lagi sebagai manpower supply buat energi. Jadi kita PLTU, bendungan, jembatan,
kita bangun, kita supply tenaga kerja bersertifikasi. Jangkauannya ada dari Jepang, ada dari Jerman, dari Australia, dan lokal punya. Jauh ya bang ya? Jauh. Kang ojek, BTS, kemudian BTS itu Kang ojek, iya, Manpower Supply. Manpower Supply, dan Ah. sekarang sepatu gitu, Bang. Sepatu. Basicnya art justru. Cuma kemarin terakhir itu cuma bantu di Asian Para Games sama Mbak Citra Subiakto sama Mas Jay Subiakto untuk desain baju artefaknya yang dipakai buat di Keren. stage. Jadi sense-nya udah dapat. Kita belak-belakan aja bang. Ini dalam sebulan omset berapa bang? Jualan Omset sepatu gini. Omset perputaran 1 minggu untuk belanja khususnya itu 120 juta kali 4. Berarti 480 juta untuk stok belanja. Seburuk-buruknya andaikan sepatu kurang laku atau kurang banyak keluar, 22 sampai 25 juta bersih. Sebulan. Perhitungan 3 minggu. 3 minggu kita pasti 1 minggu buat closing kan. Keren nih. Perhitungan 3 minggu. Bang Doni, sesaat lagi di Wajah Inspirasi kita akan lihat gimana cara Bang Doni jualan dan siapa yang mungkin tertarik untuk jadi reseller ini, diajarin gimana sih alur jualannya, dapat stok sepatu pre-love ini di mana? Boleh nggak bang berbagi itu bang? Boleh. Boleh ya. Hanya di Wajah Inspirasi. Tetaplah bersama kami. Siap. Kalau sini suka sama running ya, running sama mode klasik-klasik. Kenapa beli di sini, Bang? Kalau dibilang beli di sini, pertama baik lagi kita cross check ke kantong. Dibilang harga mahal nggak juga. Pagi ini gue cuma minta di 550.000 lu dealin. Ini barangnya keren banget. Bang, lu review pakai kamera belakang, gue sikat. Kita pakai kamera depan aja. Lu bisa lihat mulusnya kayak gini. Lu ketik deal 550 sebagai pembuka rezeki pagi ini abangku. Kita doa. Semoga itu 45. Bang Puja ini 42 bangku. Ini 42 Bang Puja Prabu. Gue punya 45 Kobe Bryant. Di 550 dari Mitsubishi Puri Jakarta sebagai pembuka rezeki pagi ini ya bangku. 1K. Woi. Ada obat Bantu screenshot kakakku, semoga kakak Vina selalu diberikan kesehatan kak, amin. Diberikan keberkahan, amin. Dilipat gandakan rezekinya, dikasih sehat, dikasih bahagia hidupnya, laris manis dagangannya. luar biasa. Ternyata begini, Bang Doni ya. Begini. Jadi jualannya online sama offline di sini store-nya, tapi kalau online memang lebih gencar. Online lebih gencar karena online lebih gencar itu kita lebih leluasa sebagai diri sendiri, ada di rumah kita sendiri, nyeritain histori yang ada. Sepatu ini lu bisa dapetin dengan red KW, dengan bentuk yang sama, penampilan yang sama, tapi histori itu nggak bisa bohong. Setiap jalan punya cerita. Itu FS Red. FS Red setiap jalan punya cerita. Filosofi yang ngeri. Nah, ini yang akhirnya ngebangun animo kawan-kawan di live, terus pedagang di live untuk tetap intens komunikasi dua arah sama FS Red. Tapi gue lihat cuma durasi sekitar 5-10 menit, yang laku udah 2 pasang, 3 pasang. Rahasianya apa tuh bang? Kita Rahasianya tahu. tuh bang? Jangan pernah bohong dengan kualitas barang. Saat barang itu fake, saat barang itu KW, katakan KW. Saat barang itu rate-nya cuma 300.000, jangan lu lebih-lebihin jadi 700. Berarti untungnya tipis dong bang. Tipis secara untung, tapi secara persaudaraan lebih kental. Akhirnya geng merah, geng biru yang sering disebut di live ini yang baru pada datang, ini adalah Bang Andromeda. Salam kenal kawan-kawan. Ini Bang Andromeda dari Inspirasi apa? Wajah Inspirasi. Channel YouTube kita biasa wawancara pengusaha-pengusaha yang udah sukses nih, seperti Bang Doni. Baru setahun jalan udah laris manis tadi. Amin. Ya. Ratusan pasang sepatu kejual ya bang. Selama setahun kurang lebih udah 100 bal, 1000 lebih, 10.000 lebih yang kejual. Ini rata-rata yang beli ini apakah didagangin lagi mereka sebagai reseller atau mereka buat pakai sendiri itu bang? 80% reseller ya. Kavina ini punya toko juga nih yang habis ngedeal 1 juta. Kavina ini punya toko di Medan, dia punya shoe care juga.
dia lebih percayain belanja ke sini. Semalam baru kirim sekitar 56 pasang sepatunya dia, dan rate-nya nggak bercanda, dia ngebid tuh di angka mulai dari 400 sampai 1 juta, ada yang 1,8. Sampai akhirnya dapat ini bang, konsumen yang loyal sama FS Red. Ya itu tadi, karena jangan tipu-tipu ya. Saat akhirnya barangnya mereka lebih paham, bang ini fake, gue nggak keberatan untuk dibalikin. Itu di sini. Ada pertanyaan, dari mana lo bisa ini bilang fake? Oh, dari community atau dari aplikasi. Barang balik sampai sini, uang kita kembaliin. Kita sama-sama belajar, Fair jadi aja, bang, fair. Karena akhirnya dapat ilmunya dari si pelanggan, bukannya kita sok tahu. Lu caranya gimana? Oh ini bang, lu di depan nih gini, terus belakangnya gini. Akhirnya dapat ilmu baru dari mereka. Nah itu kan nggak bisa pakai price ya. Itu lebih ke emosional ya. Emosional, Itu yang lebih sentimental, benar. Kita juga ingin tahu nih bang, bagi teman-teman mungkin yang tertarik pengen jualan sepatu pre-love, mungkin abang sudah punya komunitas yang loyal udah banyak, tapi kalau yang pemula bang, tahapannya gimana bang? Bisa berbagi nggak bang? Pengennya mainin emosionalnya, balik ke emosional, jangan main balan awalnya. Kenapa selalu diingetin ke teman-teman, bal tuh penuh resiko. Di awal gue langsung hancur di 4 bal. Kawan, ini sambil sharing nggak apa-apa ya? Ini Sorry ya bro ya, sebelum kita jualan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, nggak apa-apa, ntar kita jawab bareng-bareng. Anggap sesi sharing kita yang 1 bulan sekali itu lah ya. Tiba-tiba ya bang. Nah jadi kayak tadi, misalkan ada apa tadi? Bentar, soal abang tadi pernah bilang katanya jangan main balan karena di awal takutnya ditipu orang atau sudah ngeluarin modal besar, ntar rugi. Itu gimana ceritanya tuh bang? Awal pertama beli 1 bal rugi, terus uang simpenan kita pakai lagi di bal kedua, 40% rusak lagi, yang ketiga 60% rusak. Secara bertubi-tubi dalam hitungan kurang lebih per 4 hari kita belanja. Akumulasi berapa itu? 18 juta kali 4 ya, karena masih main di bawah 40 juta per bal gitu kan. Saya pikir itu udah hal yang bikin mati usaha ya. Tapi spiritnya beda lagi ternyata saat ngelihat barang rusak itu. Ini nih yang nggak pernah ada sekolahnya tentang thrifting. Kita belajar nggak nyusahin orang, pakai duit sendiri, ditipu-tipu sendiri. Tapi akhirnya punya feeling, kalau nanti gue bisa sesukses mungkin kayak hari ini, gue nggak akan nganjurin teman-teman untuk main bal dulu. Kenapa? Jualan awal kalau udah nggak enak, apalagi yang mentalnya bukan businessman atau businesswoman, pasti drop, pasti nyungsep kan. Nah, betul, Kartina. Jadi lebih mau ngasih kayak Kavina dapat 1 juta, mungkin dia bisa jual 3 juta tanpa bebas. Gue sih nggak pernah mikir cuan orang ya. Yang pasti dia akan return balik lagi gitu kan. Nah ini yang sebenarnya jadi benefit buat teman-teman. Akhirnya kita punya cabang sekarang di Jawa Timur, FS Red ya kan. Besok insya Allah kalau Mega Mendung nggak ada halangan, di Bogor akan buka. Ada lagi Bang Rahman namanya mau buka lagi tahun depan. Ternyata tawaran itu malah masuk ke kita tanpa modal. Kita cuma butuh knowledge apa yang kita tahu, dan tadi trust itu jangan dipupusin. Jadi nominal yang tadi ngomongin bal segala macam akan pupus saat ketemu benar-benar visi misinya sama. Kita jual, mereka juga mau dapet cuan. Tapi kita mau pilih yang mana? Mereka jual satuan, cuannya langsung gede. Kalau ini main retail, untung 50 sampai 120 ribu, tapi bisa ngidupin banyak orang. Jadi untung-untung tipis saja bang ya, nggak masalah gitu bang. 10-20% dari harga sepatu nggak masalah. Nggak masalah, karena saat mereka dapat yang pakai topi belakang ngapain sih? Oh ini gue tahu nih, saya Nida Aditya nih. Oh ini juga Eriko tahu. Jadi tadi gue nggak mikirin cuan orang, gue mikir ekosistem ini jangan rusak. Jadi sempat ada satu sesi sharing, gue agak emosional, agak marah. Ada orang malam tahun baru jual Air Jordan seharga 300 sampai 350 ribu. Oke, ini kita bicara urusan perut. Tapi di antara room lain, contoh kayak room gue banyak reseller, akan mati bang. Akan mati, dan itu yang harus kita pikirin. Ekosistem ini rusak, semua rusak. Tapi ekosistem ini tumbuh, semua ikut tumbuh. Dengan porsinya masing-masing, yang main bal, yang main porsi paketan kecil. Artinya akan ngebantu, apalagi habis pandemi gini.
Berarti banyak juga dong, maksud gue tantangan kompetitor yang mungkin ya nyerang lu secara langsung gitu bang. Minimum per minggu 2. Yang apa? Yang nyerang. menghujat gitu maksudnya? Yang nyerang, yang neror, by DM, ngajak video call tapi nggak berani nunjukin muka. Minimum 2 dalam 1 minggu. Nah, jadi rata-rata sih kalau gue berpikir sama-sama seller, karena mereka mungkin seller yang biasa belanja di mereka akhirnya kesini karena dengan berbagai banyak komplain ya. Oh ini hasil lem ulang sepatunya. Oh yang ini udah begini. Sedangkan di sini mereka bisa leluasa. Mereka mau pilih sendiri tanpa difoto, cuma video call. Kalau yang di luar Jakarta atau pulau kayak Bandung lah ya, Bandung masih sempat. Kalau yang di luar itu kan susah ya aksesnya. Gue selalu tanya, lu punya saudara nggak di Jakarta? Kalau punya saudara, cek langsung ke tokonya gitu bang ya. Gitu. Lihat langsung nih barangnya gitu. So Bang Doni mungkin pesan buat teman-teman yang mau berkolaborasi jualan atas nama FS Red atau ya beli putusnya gimana bang caranya bang untuk menjadi seorang pengusaha sepatu ini? Minimum kalian harus punya 30 pasang. Tapi uangnya itu dari mana bang? Pasti pertanyaannya itu kan, uangnya dari mana bang? Lu coba dulu 30 pasang secara intens 1 minggu aja bang. 1 minggu lu bawa per 10, 2 hari lu bawa 10 ya kan, lu bayar dengan kondisi keuangan ya kan. Bang gue 10 dulu tapi gue keep 30 ya. Tes tuh, tes 10 laku berapa ya kan, sampai akhirnya lu benar-benar punya duit 30. Itu saran gue. Dan itu udah gue terapin di Jai. Sekarang Jai udah punya toko namanya Jai Talpos Shop. Itu udah punya toko. Itu anak didik dari 2 pasang sepatu. 2 pasang sepatu jadi 5 jadi 9 jadi 13. Dan sekarang gue kasih stok minimum di 60 pasang. Mantap. 60 pasang dia bisa lakuin itu di berapa sekarang? 2 minggu ya? 2 minggu udah bisa lepas. Kadang 10 hari ya. Kadang 10 hari udah. Reload. Nah jadi kalau lu penuh takut, lu akhirnya ragu. Jadi intinya pertama, sense of business di sini, lubangnya udah ada, marketnya udah ada. Gue nggak keberatan untuk bantu postingan kalian di story. Jadi story gue kalau per hari ini yang melihat itu selama 24 jam mungkin 1000 sampai 1200 orang, ya kan? Nah itu kemungkinan masih bisa berkembang lah ya teman-teman yang mau bisnis. Gimana caranya tadi kan pertanyaannya. Terus apalagi yang disiapin gitu ya. Pertama itu informasi yang disiapin yang tadi. Yang kedua adalah lu yakin. Kalau lu nggak yakin nggak jadi doa masalahnya. Lu yakin. Kalau ragu tapi lu ke guanya juga males ngeladeninnya. Tapi kalau yakin, bang, gue pede. Kalau urusan laku atau nggak laku itu nggak urusan manusia lah ya, udah ada urusan belakang. Itu udah ada yang atur. Gue cuma mau ngeliat yakinnya kalian punya pasar, struggle. Jai itu setiap hari bawa plastik, isinya 12 pasang. Plastik gede tuh yang dari mall GI, ya kan? Itu satu. Yang kedua, Igo itu yang cabang di Jawa Timur, Raja S sepatu second. Dia bawa mobil tiap hari, isi bagasinya sepatu doang. Dan kemarin baru pulang dari sini, cuma mau sharing. Kita lagi bikin yang di Madiun sekarang. Semoga 45 hari lagi kita udah bisa grand opening. Kita jumpa live di sana. Keren luar biasa nih Bang Doni. Udah enak apa lagi, dan barangnya ada, dikasih jalannya, tinggal kita punya mental pengusaha mau coba jualan apa kagak gitu bang ya. Kalau ragu duluan ya udah ditinggalin. Terima kasih banyak Bang Doni Ali sudah hadir di Wajah Inspirasi.